Yuk, halo semuanya. Kembali lagi bersama gue. Dan kali ini gue pengen ngebahas salah satu series yang baru ini gue selesai baca, gue kebut baca, yaitu adalah Domestic Nakanojo. Nah, Domestic Nakanojo ini sebenarnya dari awal gue udah gak pengen ngikutin nih series karena menurut gue sampah. Namun, sempet jadi beberapa hari yang lalu gue nonton video dari salah satu anime YouTuber, Gigok. Dia ngebahas lah ending dari series ini gitu, dan ketika gue nonton video itu gue kocak banget sih baca seriesnya, gimana reaksi dia terhadap baca series ini tuh overwhelming banget dan gila gitu. Dan gue penasaran gitu, segila apa sih series ini jadi sampai seorang gigak gitu ngerasa seperti itu. Dan akhirnya gue ngebaca lah series ini dan emang gila banget gitu loh. Oke, dan kali ini gue coba pengen bahas aja sih bagaimana Domestic Nakanojo ini, seberapa sampahnya dia sampai orang tuh sebenarnya suka gitu. Dari sinopsisnya dulu ya. Sinopsisnya itu adalah, jadi si Natsuo ini suka sama Hina yang adalah gurunya. Namun karena dia gak bisa dapetin Hina, dicari pelarian lah ke si Rui. Mereka berhubungan lah, mereka tidur bareng. Namun tanpa disadari bahwa si Rui dan Hina adalah kakak adik. Dan lebih parahnya lagi, baik dari Natsuo, Hina, dan Rui akhirnya berkeluarga. Karena ibunya Rui dan ibunya Hina menikah dengan bapaknya Natsuo. Oke. Dari sini kita udah bisa tahu ya betapa sampahnya Domestic Nakanojo ini. Oke. Jadi dari sampahnya isi cerita Domestic Nakanojo ini, menurut gue ceritanya bagus loh. Kenapa bagus? Karena ketika lu baca manga ini, perasaan lu tuh dibikin naik turun, roller coaster abis. Kadang lu emosi, kadang lu seneng, kadang lu sedih, kadang lu bosen. Karena ada beberapa chapter juga yang ya gak penting-penting banget gitu. Ada chapter itu menurut gue ya, menurut gue ada beberapa chapter yang gak penting-penting banget untuk dibahas gitu di Domestic Nakanojo ini, yang jauh banget dari konteks cerita intinya gitu loh. Dan kalau lu baca manganya sendiri ya, bahwa di chapter-chapter awal itu pengembangan karakternya itu lebih ke arah Hina gitu. Kan bahwa Hina itu emang adalah doi pertamanya si Natsuo gitu. Jadi lambat laun mereka berhubungan sebagai guru dan murid, sebagai kakak adik. Akhirnya mereka pacaran. Berhasil juga si Natsuo akhirnya ngedapetin si Hina gitu loh. Dan di awal-awal chapter itu sampai sekitar chapter 100-an lah, bahwa pengembangan karakter Hina tuh benar-benar lumayan sih. Bagaimana Natsuo dan Hina saling berhubungan itu, bagaimana mereka menjalin hubungan romantis sebagai guru dan murid, sebagai kakak adik, sebagai suatu hubungan pacaran. Dan ada sehingga di satu masalah antara Hina dan Natsuo, sehingga si Hina harus mutusin si Natsuo, dan Hina harus pergi jauh dari Natsuo karena masalah tersebut. Dan lambat laun Natsuo galau. Natsuo kira berkomunikasi lah dengan Rui yang sebagai saudara tirinya juga. Dan akhirnya Natsuo berpacaran lah dengan Rui. Habis si Hina berpacaran dengan Rui. Dan itu berjalan hampir 170, hampir 200 chapter. Dan akhirnya tibalah di chapter 270-an, bahwa di mana ada suatu karakter sampah yang menghancurkan plot dari Domestic Nakanojo. Intinya kayak gitu. Inti dari cerita Domestic Nakanojo adalah seperti itu. Sampah, cuman asik untuk diikutin. Serius. Oke. Nah, ini dia. Karakter sampah yang ngancurin plot yang gue bilang tadi. Oke. Jadi kan di awal bahwa kita tahu bahwa si Rui dan Natsuo itu benar-benar berhubungan bagus banget. Enak. Ketika lu baca manganya itu seru. Imut, masa hubungan antara Rui dan Natsuo itu benar-benar kita seneng liatnya gitu. Bagaimana
seorang pacar yang berhubungan baik gitu loh, lucu, mereka imut gitu loh. Dan bagaimana seorang Rui yang awal-awalnya tuh kalau digambarin ya, karakter Rui itu adalah karakter yang bersifat introvert gitu. Dia tuh sulit untuk bersosialisasi dengan orang-orang, dia pendiam banget. Namun menjelang setelah kejadian antara Hina dan Natsuo sehingga mereka putus, bahwa karakter Rui ini benar-benar ditonjolin banget gitu karakternya. Bagaimana karakter Rui itu benar-benar baik sebenarnya, bagaimana karakternya dia itu suportif banget, bagaimana karakternya itu dia imut banget. Kepolosannya dia itu yang menjadi daya tarik dari karakter Rui ini. Karena dia bersifat introvert, dia pendiam, dia jadi polos aja gitu, sebagai karakter dia tuh polos gitu. Lalu ini dia, Natsuo. Ya, nih, sebuah cerita yang sampah harus dibalut dengan karakter utama yang sampah juga. Dan Natsuo ini adalah karakter yang sampah banget menurut Kak. Kenapa? Jadi di Domestic Nakanojo itu banyak banget heroin, banyak banget karakter sampingan. Dan heroin-heroin yang ada di Domestic Nakanojo ini semua diembat sama Natsuo. Diembat dalam artian bukan dipacarin semua, enggak ya. Setiap karakter heroin yang berusaha ngedeketin Natsuo tuh kayak bingung aja kenapa mereka suka sama gua gitu, kenapa, apa yang disukain dari gua gitu. Dan ketika heroin ini ciuman sama Natsuo, minta ciuman, minta tidur bareng, minta ke kamarnya, Natsuo ya iya aja gitu loh. Itu yang bikin gua nggak suka gitu. Maksudnya kenapa sih ini karakter tuh nggak berkomitmen banget gitu? Kalau lo emang suka sama Rui doang, ya udah lo komitmen sama Rui. Kalau lo suka emang sama Hina doang, ya lo komitmen sama Hina doang gitu loh. Meskipun ya banyak heroin di sini gitu loh. Cuman kan heroin utamanya ya dua itu, Hina dan Rui. Dan banyak banget karakter-karakter yang bagaimana selain dari Natsuo, baik dari Hina maupun Rui sendiri, banyak karakter sampingan yang ngincar mereka berdua ini nih, antara Hina maupun si Rui. Dan mereka semua gagal karena emang si Hina dan Rui itu emang sukanya sama Natsuo doang. Salah satunya ini, Hagiwara Shu. Hagiwara Shu ini adalah mantan dari Hina. Dia udah beristri, cuman pacaran sama muridnya. Nih, lu bayangin nih, seorang guru. Jadi kan flashbacknya tuh, jadi si Hina itu masih seorang murid dan dia adalah gurunya. Dan udah beristri. Namun karena dia suka sama muridnya, dia pacaran sama muridnya. Dan si Hina yang awalnya gak mau dan dipaksa, akhirnya mau. Itu aja udah gak benar gitu loh. Udah gak benar gitu. Terus si Al, mana Al? Ada gak ya si Al? Ini karakter yang menurut gua juga, ini dia, Matsukawa Alex. Karakter ini adalah temen antara Natsuo dan Rui pas masa SMA-nya, dan mereka member of the literature club, dan mereka satu ekskul lah. Dan dia tuh suka sama Rui karena menurut dia Rui itu adalah orang yang pintar, orang yang bekerja keras, dan orang yang imut gitu lah. Cuman karena si Rui itu emang udah suka banget sama Natsuo, ditolak mentah-mentah gitu. Dan akhirnya dia has a crush on Rui. Dan akhirnya karakter macam dia ini ya udah, setelah dia nembak dan ditolak sama Rui, ya dilepas begitu aja sama cerita ini gitu. Kayak udah gak ada pengembangan benar-benar gitu loh. Dan karakter-karakter lainnya gitu loh, nih Ashihara Miyu, dia sempat ada flag juga sama masa hubungan sama Natsuo. Momo mana Momo? Nih Kashiwara Baro Momo. Ini karakter yang digambarkan sebagai karakter yang slut gitu. Bagaimana dia berusaha untuk mendekatkan lawan jenis dengan menunjukkan sisi tubuhnya, seperti itulah. Oke, disebut karakter slut gitu. Dan tujuan dia melakukan hal itu bukan karena dia emang slut gitu, karena dia ngerasa bingung bagaimana sih cara gue untuk mendeketin cowok. Dan menurut dia hal yang paling bagus adalah hal seperti itu. Dan untungnya di ending, karakter inilah menurut gue yang udah paling pas lah. Happy endingnya tuh di dia doang gitu menurut gue ya. Menurut gue gitu.
Di situ ada mana ya? Satu lagi, aduh nggak kelihatan lagi. Jadi ada lagi satu karakter yang dia tuh adalah temen kuliahnya si Natsuo dan temen satu ekskul dramanya gitu. Dan menurut gue karakter ini ya udah paling pas lah kalau misalkan paling normal lah kalau emang si Natsuo jadian sama dia tuh udah paling normal karena nggak berkeluarga, nggak berhubungan darah, dan ya udah cuman ditolak mentah-mentah juga sama si Natsuo gitu loh. Dan ada lagi satu heroin yang nggak tahu, jadi pokoknya ditonjolin dan dia tuh heroin yang dia tuh pengguna narkoba gitu, dan akhirnya ketemu dia merasa depresi dan akhirnya dia menggunakan narkoba, dan dia juga berusaha untuk deketin si Natsuo. Maksud gue dari heroinnya aja juga udah nggak benar gitu kan. Dan itulah bumbu dari Domestic Nakanojo ini gitu. Masa tiap karakter yang sampah ini dalam artian gitu. Semua tuh dibalut dengan hal yang bagus gitu. Masa bukan sampah berarti bagus ya. Karena ceritanya ini ya udah sampah, ya harus sampah juga karakternya. Menurut gue seperti itu gitu loh. Dan ada karakter lainnya gitu yang menurut gue bener-bener gak bener gitu loh. Yaitu adalah orang tua dari tiap karakternya. Dari karakter Rui, karakter Hina, maupun karakter Natsuo gitu. Bapak ibunya Natsuo dan Rui Hina, masa mana ya bapak kandungnya. Jadi yang paling heran aja tuh adalah bapak kandungnya Rui gitu loh. Mana ya? Nah ini dia. Ini adalah bapak kandungnya Rui. Alasan gue gak suka banget sama dia dibalik sifat yang ramah adalah bahwa sebagai seorang ayah, dia itu benar-benar gak bertanggung jawab gitu. Jadi ceritanya dia tuh punya utang, sehingga dia ninggalin istri dan anaknya. Sehingga ibu dari Hina dan Rui menikahlah dengan bapaknya Natsuo gitu. Maksud gue, lu sebagai suami ya harus bertanggung jawab lah dengan keadaan keluarga lu gitu. Masa karena lu punya utang lu harus ninggalin keluarga lu gitu loh. Dan itulah yang membuat gue gak suka aja sama karakter ini gitu. Meskipun ramah, karakter itu baik, ramah, dia tuh support banget ke anaknya. Apalagi ketika si Rui ini dia pengen belajar koki, pengen jadi koki. Ini karakter benar-benar bagus banget gitu. Dan bayangin aja nih, ketika dia ketemu sama suami barunya istrinya yang adalah bapaknya Natsuo, kayak nggak ada perasaan apa aja gitu. Have fun aja mereka berdua gitu, baik dari bapaknya Natsuo maupun bapaknya Rui gitu. Maksud gue itu kan udah kocak aja sih. Maksudnya lu ngelihat suami baru istri lu dan lu kayak ngerasa oke, fine gitu aja, ketawa bareng gitu loh. Menurut gue itu kocak aja sih. Dan ini dia Rui yang tadi gimana gue jelasin bagaimana pengembangan karakter dia hampir 200 chapter loh. Hampir 200 chapter pengembangan karakter dari Rui ini. Bagaimana karakter dia berhubungan dengan Natsuo itu bagus banget menurut gue. Naik turunnya apalagi, bagaimana konflik hubungan mereka itu benar-benar dikembangin dan harus dihancurkan oleh mana ya, ini dia si bangke ini nih yang tadi gue jelasin kan di inti awal pertama. Bagaimana tiba-tiba ada karakter tiba-tiba nongol menuju ending menghancurkan segala-gala hal. Jadi ceritanya adalah bahwa dia adalah seorang jurnalis dari apalah gue kurang tahu, dan dia itu ngerasa sirik sama ini nih, sama si Natsuo. Jadi udah time skip di mana si Natsuo itu udah berhasil jadi mendapatkan cita-citanya lah, di mana kan si Natsuo itu bercita-cita menjadi penulis dan dia akhirnya terwujud lah cita-citanya. Dan karakter ini nih, si jurnalis ini sirik sama si Natsuo. Gak tahu kenapa siriknya. Dan dia berusaha lah mencari cara agar gimana caranya gue bisa menghancurkan karirnya si Natsuo gitu. Di stalking, bener-bener di stalking lah. Bagaimana tuh? No. Apa coba maksudnya gak jelas gitu loh. Sampai persiapan pernikahan antara Rui dan Natsuo aja di foto gitu sama dia.
Dan akhirnya si Hina tuh menyadari bahwa ada seseorang yang berusaha untuk ngancurin karirnya si Natsuo gitu loh. Nah, dan ini dia Tanabe-san. Karakter Tanabe-san ini digambarkan sebagai calon tunangannya Hina. Jadi beberapa chapter, jadi ada chapter di mana si Tanabe-san ini adalah seorang cowok kaya, di mana dia dijodohin lah si Hina sama dia gitu, sama ibunya. Namun sifat dia yang menurut si Hina, jadi si Hina tuh nggak suka caranya dia gitu, cara si Tanabe ngedeketin si Hina gitu, karena dia stalking juga, dia benar-benar seolah dia tahu segala hal tentang Hina dan itu membuat dia nggak nyaman. Dan akhirnya digambarkan bahwa karakter si Tanabe-san ini adalah karakter yang bersifat psycho. Ini menurut gua karakter bersifat psycho. Dan akhirnya dia ada konflik di mana si Hina nggak suka sama dia, dan dia tiba-tiba jadi benci lah sama Hina karena dia ngerasa tertolak sama Hina. Istilahnya lo nembak cewek, lo ditolak, lo jadi benci sama cewek itu, dan lo pengen ngebunuh cewek itu. Oke. Dan akhirnya di penjara lah. Ini adegannya tuh di penjara mereka. Ditanyalah, ternyata dia ngebantuin nih. Dia ngebantuin si jurnalis yang sialan tadi tuh buat ngancurin karir si Natsuo. Nah, you never did anything that make me laugh. You know damn well, this photo that's real thing. Jadi, cara si jurnalis ini buat ngancurin karir si Natsuo adalah dengan mengungkap aib masa lalunya, masa lalu si Natsuo. Kan jadi si Natsuo tuh pernah berhubungan dong sama si Hina pas lagi masih zaman SMA sebagai hubungan guru murid. Dan aibnya dalam tersebarlah foto mereka berciuman gitu antara Natsuo dan Hina gitu, dan pengen disebar lah sama si jurnalis ini gitu. You fucking bitch, stop it, you spread your leg for that kid, you are liar, you slut. Fuck you, stop aku gigi. Soalnya ini itu mukanya aja udah nyebelin gitu loh, asik, muka-muka jijik-jijik gitu kan. Dan akhirnya maju karena si jurnalis ini merasa gagal rencananya, ditabrak. Si kampret ini nabrak si Hina gitu. Ditabrak dong. Dan akhirnya mereka, ntar dulu mana ya. Nah ini dia. Nah setelah ditabrak, akhirnya Hina mengalami koma. Karena ditabrak, dia palanya kejedot yang cukup keras, akhirnya dia koma. Nah, yeah, you can stay Natsuo, I'll bring you anything you need. You promise me that we could tell each other anything, didn't we? You said it yourself, so why didn't you keep your promise? Jadi pas mereka berhubungan, setelah mereka pegat, mereka menjalin hubungan keluarga, baik Natsuo dan baik Hina pun mereka berjanji sebenarnya untuk saling terbuka gitu. Sebenarnya gak cuma antara Hina maupun Natsuo gitu. Tiap karakter baik dari Rui, keluarganya, Hina, dan Natsuo, mereka semua berjanji bahwa mereka tuh harus saling terbuka gitu loh. Namun, gak ada yang terbuka. Gak ada yang mau jujur dengan dirinya masing-masing gitu loh. Masing-masing saling berusaha menjaga perasaan satu sama lain, sehingga sebenarnya malah jadi bumerang bagi mereka itu. Bagi mereka, perasaan seperti itu malah menjadi bumerang dan akhirnya nonjolin konflik baru lagi antara mereka gitu. Nah, kira ini ketua barnya ya, namanya si mana ya? Taruh, kok nggak ada? Ada, si Kobayashi Masaki. Jadi Kobayashi Masaki ini adalah seorang pemilik bar, dan menurut gua dia karakter yang benar-benar ramah, terbuka. Karena apa? Setiap ada konflik, kan tadi gua udah bilang bahwa karakter tuh harus terbuka, cuman mereka nggak berani terbuka. Dan tiap mereka punya masalah, mereka bingung mau cerita ke siapa, dialah jadi tempat untuk mereka curhat gitu. Tiap karakter, baik dari Natsuo, baik dari Hina, mau baik dari Rui, maupun karakter
sampingan lainnya pasti curhatnya ke dia gitu. And no, you stupid girl, why do you always get it alone? Can we talk alone, you know? Nah, di sini dijelasin lah bagaimana pengorbanan si Hina selama hampir 200 chapter itu. She decided to live her life, not for you, Natsuo-chan, ever since you get stabbed while protecting her. If she knew. Jadi di cerita ini dijelasin bahwa sebenarnya selama 200 chapter itu, hampir 200 chapter, kan si Hina tetap suka sama Natsuo. Cuman karena si Hina itu tahu bahwa si Natsuo itu sebenarnya berhubungan dengan adanya yaitu Rui, dia seolah-olah kayak menjaga perasaannya gitu. Dia kayak nggak bisa jujur aja dengan dirinya sendiri, sehingga dia ngerasa bersalah secara terus-menerus. Dia ngerasa dirinya nggak layak lah, dia ngerasa dirinya selalu bersalah. Setiap kejadian, setiap masalah yang timbul, dia selalu berharap, ini salah gue, ini salah gue, ini salah gue. When she was talking about Yuhosu, dengan tujuan agar si Natsuo tuh lepas dari masalah. Dia ngelakuin hal ini tuh dengan tujuan biar agar si Natsuo tuh nggak kenapa-napa. Itu aja sih sebenarnya tujuannya dia tuh. Nothing but love, asik. Karena ini dia sih yang memakai kenapa gue sebenarnya lebih cenderung ke arah Hina dibanding Rui gitu. Karena menurut gue pengorbanan Hina tuh, gue lebih tertarik dengan pengorbanan Hina aja dibanding pengorbanan Rui. Bukan berarti Rui nggak berkorban gitu loh. Bagaimana Rui berusaha keras untuk mencapai cita-citanya agar dia dapat hidup bahagia bersama Natsuo gitu loh. Masa saling berusaha untuk mencapai cita-citanya masing-masing gitu loh. Dan ini orang ngapain gitu loh. Dia ngedenger, dia nguping, dia dengar ceritanya, dan dia akhirnya menyadari bahwa ternyata Hina dan Natsuo pernah menjalin suatu hubungan. Di sini dong, I'm sorry I can't marry you. Maksud gue, lu udah siap, lu udah hamil. Jadi cerita ini si Rui itu dia udah hamil dari Natsuo. Dia udah hamil, mereka udah ngesiapin berbagai persiapan untuk mereka nikah. Cuman karena dia ngerasa nggak enak dengan kakaknya, dia memutusin untuk gue nggak bisa nikah sama lo gitu. Dan inilah plot twist banget gitu loh. Karena si kampret ini gitu loh. Karena si kampret ini ceritanya jadi hancur gitu. Gue tim Hina, cuman gue nggak apa-apa gitu. Gue malah andai si Natsuo menikah dengan si Rui juga ya fine aja gitu loh. Toh mereka bagus hubungannya gitu loh. Kira selama mereka koma. Sinilah. Ntar lo. Salah. Pokoknya si Rui ini memaksa agar si Natsuo itu nikah sama si Hina gitu. Dia tuh ngerasa nggak enak. Dia ngerasa kalau gua nikah sama Natsuo di saat tragis, kakaknya sedang koma, kakaknya yang berkorban demi mereka berdua, gua tuh nggak boleh nikah sama Natsuo karena kakak gua tuh lebih layak kan. Dia lebih berkorban lebih banyak dibanding gua. Gitulah mungkin pola pikir Rui gitu loh. Dan si Natsuo juga ya dia bingung aja gitu. Sampai punya anaknya udah segede gini loh. Yeah, I love her. I think I'm gonna become a husband. What the fuck? I just want to do it myself. Ini juga lu lagi koma, lu dilamar gitu. Si Natsuo mungkin mikir gini kali ya, si Hina lagi lagi koma. Kalau gua ngelamar dia pas lagi sadar, dia pasti nolak gua karena pasti Hina nyuruh gua buat nikah sama Rui, sedangkan Rui nyuruh gua nikah sama Hina. Ada pas lagi koma, udahlah gua nikah aja masih gua ngelamar aja si Hina gitu. Kampret. Dan anak ini polos banget gitu. Dia bilang mana ya?
tadi ada Hina-chan, say she love you too. Does Hina-chan like me? Dia nggak menyadari anjir bahwa bapaknya mau nikah sama tantenya gitu. Kira sadarlah, si Hina sadar. Dan di sini nih, setelah si Hina sadar, akhirnya dia berusaha keras lah agar bisa jalan lagi. Dipaksa lah sama si Rui gitu. Kan tadi emang si Rui tuh menyuruh si Natsuo untuk menikah sama Hina. Karena si Hina lagi koma ya nggak bisa dong mereka berkonsultasi. Setelah sadar mereka lah ngobrol, mereka berdebat lah. I really don't need you guys consideration. I realized that I could never beat you. Maksudnya apa? Lu menganggap ini sebuah persaingan apa demi mendapatkan Natsuo gitu maksud gue? Maksud gue ya karena gue baca ya gue malah setuju aja gitu kalau lu emang nikah sama Natsuo gitu meskipun gue lebih ke arah tim Hina gitu. Dan kampretnya di sini Hina nih. I couldn't think that you did. Then of course I still like him. Jadi mereka kan saling debat. Si Hina bilang enggak, gue nggak mau nikah sama Natsuo. Si Rui bilang lu harus nikah sama Natsuo. Si Hina nggak mau, lu harus nikah sama Natsuo. Dan endingnya adalah bahwa ya udah deh, gue nikah aja sama Natsuo, toh lu yang nyuruh kan. Nggak bisa jujur gitu sama dirinya, nggak bisa jujur dengan taraf dirinya sendiri gitu. Dan inilah yang menurut orang tuh pada nggak suka aja sama dia gitu. Sounds really complicated, yap. Nah ini karakter sampingan juga, dimana dia adalah seorang partner kerjanya si Rui ketika dia menjadi koki. Kan karakter itunya kan, karakter sampingannya dimana si partner kerjanya si Rui gitu. Dan ibunya juga setuju aja gitu lah maksud gue. Oke lagi nih, bahwa bagaimana orang tua mengizinkan hubungan kakak adik yang begitu kompleks ini bisa terjadi begitu lama gitu. Maksud gue dia kayak ngizinin aja gitu bahwa si Natsuo ya lu bebas, lu mau pacaran sama Rui atau mau pacaran sama Hina, lu mau nikah sama mereka berdua, mau nikah juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Cuma mereka disetujuin aja, kocak aja sih. Karena mereka nikah gitu. Oke. Dan being able fall in love with you, I'm really glad it happened. Oke. Jadi kan sebenarnya manga ini ya itu tadi banyak orang yang nggak setuju aja sih sama endingnya, yang plot twistnya bener-bener parah gitu. Plot twistnya bener-bener orang kayak kaget aja gitu dengan ending dari manga ini gitu. Dan gue termasuk orang yang meskipun gue udah sempet baca endingnya dan gue baca dari awal gitu, gue juga anjir sampai kayak gini banget gitu endingnya loh. Maksudnya karakter sampah yang tadi gue jelasin yang menghancurkan plot segala hal gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir gitu loh, kenapa dibuat ending ini, sebenarnya menurut gue adalah ending ini adalah sebuah hadiah aja menurut gue, sebuah reward kepada si Hina gitu. Maksudnya kan bisa dilihat gitu bagaimana pengorbanan dia selama hampir 200 chapter itu, bagaimana dia bukan dijelasin bagaimana pengorbanan si di sini nih, bagaimana si Kobayashi itu ngejelasin banget bagaimana pengorbanan Hina selama ini, bagaimana dia berusaha keras untuk saling nge-support Rui dan Natsuo meskipun dia sebenarnya masih suka dan masih sayang sama Natsuo gitu loh. Di sini jelasin banget sih bagaimana. Dan menurut gue kalau gue disuruh milih lebih layak Rui atau Hina ya, kalau dibikin lebih masuk akal ya harusnya Rui dong. Harusnya Rui yang lebih lebih cocok untuk lebih nikah dengan Natsuo. Toh mereka udah mempersiapkan segala hal. Toh si Rui juga udah punya anak gitu loh. Cuman dibanting lah dengan plot twist, akhirnya si Natsuo nikahnya endingnya sama si Hina gitu. Di sini bisa dilihat juga bahwa ending kayak gini kan sebenarnya udah plot twist parah gitu. Dan
banyak fans barbar yang nggak suka, banyak yang nggak suka sampai nuntut gitu, harus dibuat lagi lah, harus dilurusin ceritanya, sampai ada yang ngancem gitu loh. Maksud gue gini loh, kita itu kan kayak gue gini lah contohnya lah, maksudnya gue cuman baca dari web-web manga gini, dan gue tuh nggak melakukan support apapun terhadap autornya, terhadap orang-orang di balik manga ini, terhadap orang-orang yang berjuang untuk membuat manga ini gitu loh. Dan banyak orang yang pasti melakukan hal yang sama kayak gue dan barbar gitu. Lu teh udah nggak baca lu udah nggak beli manganya, lu udah nggak nge-support autornya Sasugake, lu udah nggak support dia, lu udah nggak support orang-orang di belakang manga ini, dan namun lu melakukan kritik yang cenderung menghina gitu. Maksud gue, lu boleh kritik, lu boleh nggak suka dengan ceritanya, cuman nggak usah sampai lu ngancem-ngancem lah, lu nggak usah sampai ngeboikot kasarnya, sampai lu maksa keras bahwa cerita ini harus diubah segala macam. Toh ini kan cerita gitu loh, bukan dunia nyata. Maksud gue dengan ending seperti inilah yang membuat Domestic Kanojo tuh bener-bener menegaskan dirinya bahwa manga ini tuh adalah manga roller coaster. Maksudnya manga roller coaster kan udah dijelasin juga, gue udah ngomong bahwa manga ini tuh bener-bener ketika kita baca, perasaan sedih, perasaan emosi yang tinggi, perasaan senang dibikin naik turun, seolah-olah kita naik roller coaster lah intinya gitu. Dan gue udah bilang juga bahwa manga ini emang isinya sampah gitu. Lu berharap bagus gitu, ya udah lu jangan terlalu berharap lebih gitu. Istilahnya kalau lu emang tim Rui atau tim yang gak suka dengan endingnya, sebenarnya udah bisa ending tuh dari 267 kalau menurut gua. Nih, ini di cut panel ini nih, panel bawah ini di cut. Udah. Ini udah bisa jadi ending ini. Tanpa perlu ada adegan pernikahannya, mereka di altar, udah menurut gua bisa jadi ending gitu. Cuman ini namanya Domestic Kanojo. Kalau endingnya di situ doang ya kurang greget roller coasternya. Harus ada plot twist patah gitu. Harus ada plot twist patah maksud gue. Karena tiap kita baca pasti ada plot twist dong. Ketika gue baca manga ini banyak banget loh plot twist. Dan plot twist inilah makin keren aja menurut gue. Anjir, ada plot twist seperti ini lagi gitu loh. Dan cuman kan gak semua orang berpikiran dengan gue gitu. Banyak orang yang mikir, gue gak suka dengan endingnya kayak gini. Kenapa harus endingnya sampah gini ya? Namanya juga manga sampah menurut gue. Kalau diibaratkan ya, bahwa Domestic Kanojo ini adalah junk food. Junk food kan enak, cuman isinya sampah. Sama kayak Domestic Kanojo. Lu bacanya enak, gue suka bacanya, cuman isinya sampah gitu. Jadi untuk fans barbar yang gak nge-support apapun terhadap autornya, udah lu nikmatin aja bacaannya. Kalau lu emang kecewa, cari doujin. Carilah fans service, masa bukan fan service, fan fiction. Cari fan fiction yang lain. Kan banyak fan fiction. Lu tinggal cari di Google bisa ya jadi. Untuk mengobati rasa luka lu. Nikmatin aja gitu loh. Kita sebagai pembaca, sebagai penikmat, ikutin aja apa yang dimau autornya gitu. Gak usah sampai boykot gitu. Jadi kesimpulan gua terhadap manga ini adalah bahwa manga ini out of the box gitu loh. Manga ini bener-bener konsep genre romance harem yang dibalut dengan step sibling, saudara tiri gitu. Bagaimana hubungan kakak adik tiri yang bener-bener naik turun gitu. Dan gue suka banget baca manga ini. Bagaimana sebuah hubungan, sebuah pernikahan itu adalah hal yang menurut gue murahan di sini. Kenapa murahan? Itu tadi kayak bapaknya si Rui, bagaimana dia meninggalkan istri dan anaknya karena cuman utang. Ya gue nggak bisa bilang utang itu adalah hal yang kecil gitu. Cuman ya, lu sebagai suami lu harus bertanggung jawab dong. Lu harus tetap di sisi keluarga lu gitu. Lu sampai ninggalin gitu. Kemudian bagaimana mantannya si Hina yang pacaran sama muridnya yaitu Hina, padahal udah beristri gitu. Maksudnya sebuah pernikahan kan dianggap sebuah hal yang sakral ya harusnya ya. Cuman kalau di manga ini tuh ya jadi murahan aja sih menurut gue gitu. Cuman di situ bumbunya. Yang bikin gue suka justru hal-hal seperti itu. Bukan berarti gue setuju ya. Bukan berarti gue setuju dengan hal-hal seperti itu. Dengan hubungan saudara tiri, pernikahan yang seolah murahan. Enggak, gue gak setuju dengan hal-hal seperti itu. Cuman
ketika baca manga ini, menurut gue sebaiknya kita tuh kayak ngelepasin aja hal-hal dunia nyata. Maksud gue, anggap aja ya udah kita masuk ke dunia fiksi gitu loh. Kita berusaha keras agar mengikuti alurnya gitu. Jangan menganggap bahwa cerita ini harus dicocok logikan dengan dunia nyata gitu. Jangan menganggap bahwa hal ini kalau di dunia nyata, ini nggak bener nih. Masa ada orang nikah sama kakaknya padahal adiknya udah siap-siap gitu, kasar gitu lah. Karena ya ini namanya fiksi sih. Kalau lo mensangkut pautkannya dengan dunia nyata ya jadi di luar moral aja sih. Karena cerita ini emang udah pure di luar moral, udah nggak bener sama sekali isi ceritanya gitu loh. Cuman karena isi cerita yang seperti itulah yang bikin cerita ini jadi seru untuk dilihat, seru untuk ditonton. Kalau bagian nonton anime atau seru untuk dibaca gitu. Dan gue sih jujur ketika gue baca manga ini gue ngerasa begitu have fun. Gue seneng banget baca manga ini, perasaan naik turunnya kerasa banget. Dan gue ngerekomen banget bagi kalian yang emang pengen banget baca manga bersifat genre namun dengan plot twist yang seru, namun dengan juga pengen ada cerita yang naik turun emosi, mengurus emosi itu. Ini Kanojo seru sih menurut gue, pas banget. Dan untuk Sasugake gak usah malu dengan karya lu, maksudnya gak bakal malu sih, maksudnya gak usah dipikirin lah para haters lu gitu loh. Maksudnya gak usah peduli dengan omongan-omongan sampah para fans barbar yang ngeboikot gitu, karena mereka pun gak nge-support tuh sama sekali dengan baca itu, gak perlu. Jadi ya gue berharap Sasugake bakal ada manga-manga yang mirip-mirip lagi. Meskipun sebenarnya Sasugake itu kan punya manga lainnya ya, setahu gue dia ada bikin manga lagi selain Domestic Kanojo. Dan gue berharap banget, dan bukan berharap ya, gue pengen coba baca lagi aja sih bagaimana manga-manga si Sasugake. Gue pengen coba baca manganya yang lain, dan gue pengen tahu aja bagaimana sih manga lainnya gitu, apakah mirip kualitasnya atau gimana lah. Gue pengen coba bandingin aja sih kualitas antara Domestic Kanojo dengan manga lainnya dari Sasugake. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Gue harap kalian dapat intinya dari omongan gue, dan gue menekankan gue nggak setuju dengan cerita ini apabila dibawa ke dunia nyata ya. Cuman gue suka dengan cerita ini, dan apabila ada omongan gue yang kurang pas, gue mohon maaf, dan gue akhiri video ini. Peace, dadah.